nih, karena memang secara skill sih saya nggak punya keahlian apa-apa. Bingungnya ini ketika nanti keluar, apa yang harus saya lakukan di dalam, ya namanya orang hidup ya butuh memberikan penghasilan kepada anak dan istri saya yang saya tinggalkan. Dan di dalam penjara itu memang kegiatannya nggak jauh beda sebagaimana keadaan narapidana yang lain, ya bukan narapidana teroris. Ada di antara mereka yang kehidupannya ya cuma makan, tidur, ngopi, ngerokok. Ternyata memang di situ tidak ada efek jerahnya, ya. Karena memang ketika nanti seseorang itu keluar dari penjara, kemudian dia tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan, maka yang keluar adalah jurus-jurus yang lama dikeluarkan lagi. Ya, kalau di dalam penjara ini kalau tidak ada ya, pendidikan seperti keahlian skill yang harus dilatih oleh para sipir itu atau para petugas-petugas di lapas, itu memang cenderung orang keluar dari penjara itu akan mengulanginya lagi. Tapi alhamdulillah ya, di dalam penjara memang beberapa kali saya memang berusaha untuk kembali membuat planning atau rencana apa yang harus saya lakukan ketika setelah keluar dari penjara tersebut. Ya, PB kemudian berhasil dari saya ini divonis 7 tahun, ya, kemudian saya PB menjalani 5 tahun lebih 5 bulan. Alhamdulillah lancar ya, karena tidak ada kendala, karena saya di dalam penjara pun juga apa istilahnya nantiasa persuasif, nantiasa bisa menjadi apa namanya para binaan yang baik, mengikuti aturan-aturan yang ada, akan bisa berusaha membangun ya dalam penjara itu dalam nilai-nilai ketaatan, ketakwaan, ya, seperti narapidana yang lainnya supaya tidak membuat kerusakan kembali. Setelah keluar, alhamdulillah, yang saya sayangkan itu ketika saya keluar itu tidak ada dari pihak-pihak seperti kelurahan atau RW itu menyambut kedatangan kami. Ya. Bagaimanapun kami ini kan warga negara Indonesia, walaupun itu kita pernah berbuat sesuatu yang mungkin dianggap buruk, ya, seperti perbuatan terorisme, bagaimanapun kami ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka awal-awal yang kesulitan yang harus saya lakukan itu awalnya saya membuat KTP itu, Pak. Ya, membuat KTP itu seolah-olah kami ini saya dipersulit. Jadi KTP-nya nggak segera jadi, bahkan hampir setengah tahun itu. Dengan berbagai alasan, mungkin alasannya apa namanya bahan untuk membuat KTP itu habis. Nah, ini yang menjadi masalah, sehingga sampai 6 bulan ini saya tanpa membawa KTP, saya hanya membawa KTP sementara itu dari kelurahan. Ya. Kemudian karena sudah dapat KTP ini, mulailah saya ini berpikir untuk bagaimana saya berusaha untuk wirausaha, karena memang di dalam penjara tidak ada apa namanya pendidikan di situ, tidak ada mungkin kita diajari bengkel, tidak diajari mungkin jadi tukang cukur, diajari mungkin untuk menjahit, ya. Nah, tidak ya. Walaupun sebenarnya program-program itu harus ada di dalam penjara, tapi karena mungkin kurang maksimal ya, di dalam apa namanya melayani warga binaan yang sangat banyaknya, atau mungkin dananya terbatas, atau mungkin dananya yang mungkin tidak tersampaikan, yang menjadi masalah bagi narapidana yang lain termasuk terorisme ini, ketika keluar tidak punya skill atau keahlian. Maka ketika seorang itu tidak punya skill keahlian, maka ujung-ujungnya jualan, dodol. Nah, dodol atau jualan ini kami ini bingung terkendala dengan adanya modal. Permodal kok nggak ada yang ngasih modal, akhirnya lancar maju usahanya. Maka dengan adanya apa namanya cerita seperti ini, hendaklah mungkin para muhsinin atau yayasan atau
orang-orang yang mungkin peduli dengan mantan-mantan terorisme atau narapidana yang lainnya juga ikut membantu, ikut menyelesaikan persoalannya agar supaya memang orang narapidana ini tidak mengulangi perbuatannya kembali. Karena dia disibukkan dengan kegiatan mungkin mencari maisha atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka bisa jadi banyaknya yayasan-yayasan ini terkadang hanya menguntungkan segelintir anggota atau kelompoknya yayasan saja. Padahal yayasan itu menamakan diri sebagai yayasan miliknya umat, ternyata bukan umat yang ikut sama dia, yang tidak dikasih bantuan. Nah, intinya hanya sebagai proyek-proyek untuk menggalakkan dana saja, tapi dana tersebut tidak disampaikan kepada umat yang dijadikan alasan dia mencari dana. Maka juga menjadi perhatian bagi pemerintah juga, adanya BLKI itu juga berpengaruh sekali untuk membantu narapidana, membantu para narapidana terorisme, kawan-kawan kami untuk bisa masuk ke sekolahan itu. Tapi memang kembali terkendala wilayah-wilayah yang berbeda-beda, sehingga terkadang ada seorang yang tinggal di satu wilayah, di mana wilayah tersebut tidak ada BLKI-nya. Padahal bagaimanapun BLKI ini adalah dana-dana yang dikeluarkan oleh negara yang berguna untuk memberikan keterampilan kepada siapapun yang di situ. Ada yang swadana, ada yang mungkin swadaya. Kalau swadana ya ikut BLKI tapi membayar, itu kalau swadaya itu ya dari pemerintah sendiri, artinya disuruh sekolah di situ, kemudian mungkin kasih uang transport, kemudian beberapa bulan, 3 bulan atau 6 bulan, maka dia telah mendapatkan sertifikat keahlian baik sebagai montir atau sebagai sopir atau sebagai juru masak dan sebagainya. Maka itu untuk masukan kepada pemerintah. Kemudian pada yayasan-yayasan mohon diperhatikan, karena bisa jadi para napi-napi yang baru keluar, termasuk napi terorisme ini, membutuhkan dukungan, bantuan berupa pencerahan, mungkin juga silaturahmi, ya jangan dijauhi. Kalau semakin dijauhi maka berarti menunjukkan semakin menjauh juga dari hal yang diharapkan untuk kebaikan bangsa kita ini. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pengalaman saya, Yai Faisal, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.